Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Furqan Burhani, Ahmad Isa Fitra Ihwanda, Ais Nafisatul Mabuba, Muhammad Aldi Satria Padana, Muhammad Fajar Lazuardi, dan Muhammad Dafa Nurholis. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Manusia sendiri diartikan sebagai sumber daya yang unik. Menurut Zimmer dan Scarborough, pada diri manusialah melekat kreativitas yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dari mana sih kreativitas manusia itu berasal? Manusia memiliki kreativitas karena secara genetik Tuhan telah menanamkan pada diri Adam dan keturunannya kemampuan untuk mengenali nama-nama benda secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Manajemen sumber daya manusia mulai dikenal dalam ilmu manajemen sejak tahun 1960-an. Manajemen sumber daya manusia menjadi semakin penting saat ini karena berbagai bukti menunjukkan bahwa manusialah sebagai salah satu unsur sumber daya di dalam perusahaan yang dapat melakukan pembelajaran dan perubahan. Kesadaran ini telah memunculkan konsep baru dalam manajemen sumber daya manusia dengan diperkenalkannya konsep human capital atau yang biasa disebut modal manusia. Menurut Bolander dan kawan-kawan, human capital adalah nilai ekonomi yang berasal dari kombinasi pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan para karyawan. Sumber daya manusia juga diyakini oleh Kaplan dan Norton sebagai salah satu pendorong kinerja yang akan menunjang keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia atau dalam bahasa Inggris Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peramalan kebutuhan jumlah tenaga kerja, seperti perkiraan kompetensi dari tenaga kerja mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Tujuan utama dari kegiatan manajemen sumber daya manusia menurut Duff dan Mersick adalah untuk memperoleh individu-individu yang akan memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki produktivitas yang tinggi, dan memiliki kepuasan kerja. Proses manajemen sumber daya manusia. Untuk apa sih proses manajemen sumber daya manusia? Untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia potensial. Perusahaan harus melakukan proses manajemen sumber daya manusia, yaitu dimulai dari perekrutan tenaga kerja atau recruitment, kemudian pemilihan tenaga kerja atau selection, pengembangan tenaga kerja atau development, pemeliharaan tenaga kerja, maintenance, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja atau separation. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja atau recruitment. Definisi dari rekrutmen sendiri ialah suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Lewis, Goodman, dan Van. Untuk yang selanjutnya adalah mekanisme perekrutan tenaga kerja. Jadi untuk perekrutan tenaga kerja ini dibagi menjadi dua mekanisme ya. Yang pertama itu internal recruitment dan yang kedua itu adalah external recruitment. Internal recruitment itu adalah rekrutmen yang dilakukan dalam lingkup organisasi saja atau dalam lingkup perusahaan saja. Sumber dari perekrutan ini yaitu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan dapat berupa promosi atau kenaikan jabatan pada karyawan yang telah bekerja di perusahaan itu atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah external recruitment. External recruitment itu adalah rekrutmen yang dilakukan dari luar organisasi atau dari luar perusahaan. Jadi untuk sifat dari external recruitment ini adalah umum. Kenapa kok external recruitment ini dibutuhkan? External recruitment ini dibutuhkan itu karena internal recruitment yang
tidak sesuai ketentuan atau perusahaan membutuhkan pengetahuan dan keahlian baru yang tidak dapat diperoleh dari proses internal recruitment. Untuk prosesnya sendiri, external recruitment ini dapat berupa biasanya ya itu iklan lowongan pekerjaan, baik di media sosial, media cetak, ataupun media elektronik. Terus selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari proses perekrutan internal maupun eksternal. Untuk keuntungan dari proses perekrutan internal sendiri yaitu yang pertama, karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi, komitmen, dan semangat kerja untuk para karyawan. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Untuk kerugiannya sendiri adalah yang pertama, tidak adanya bibit baru bagi perusahaan. Yang kedua, dapat menimbulkan kecemburuan antar karyawan. Ya, kecemburuan ini dapat disebabkan oleh karyawan yang tidak mendapatkan promosi ya. Jadi kayak iri gitu. Untuk yang ketiga adalah biaya untuk pelatihan dan pengembangan itu lebih besar. Kemudian yang selanjutnya adalah perekrutan eksternal. Adapun keuntungan dari perekrutan eksternal yaitu yang pertama memperoleh ide dan wawasan baru. Yang kedua adalah biaya lebih murah daripada melakukan pelatihan seorang profesional seperti yang proses yang ada di dalam perekrutan internal. Adapun untuk kerugiannya adalah yang pertama yaitu karyawan yang dipilih bisa jadi tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, perlu waktu untuk adaptasi bagi karyawan baru. Pemilihan tenaga kerja atau seleksi. Seleksi atau selection adalah suatu proses mengevaluasi dan melakukan pemilihan kandidat tenaga kerja yang paling memenuhi syarat dari sekumpulan pelamar untuk suatu jabatan tertentu. Selanjutnya adalah pemilihan tenaga kerja atau seleksi. Di dalam seleksi ini ada beberapa tahapan-tahapan ya. Yang pertama yaitu kriteria seleksi. Kriteria sendiri dalam KBBI itu di dalam seleksi ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan. Yang pertama adalah kriteria seleksi. Kriteria di dalam KBBI memiliki arti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Menurut Ivancevich, inti proses seleksi adalah sejauh mana pelaksana seleksi memahami karakteristik apa saja yang harus dipenuhi oleh calon pelamar agar dapat memiliki kinerja yang baik pada saat mereka sudah menepati suatu jabatan. Di dalam kriteria ini ada beberapa hal atau beberapa dasar yang harus dipenuhi oleh pelamar, yaitu meliputi pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya, seperti pendidikan, terus pengalaman, serta karakteristik seperti karakteristik fisik, individu, dan kepribadian. Yang selanjutnya adalah rasio seleksi. Rasio seleksi dapat diartikan sebagai ketat atau tidaknya proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio seleksi ini menunjukkan perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima bekerja dibanding dengan jumlah pelamar yang mengajukan lamaran. Adapun rumus untuk menentukan rasio seleksi ini yaitu pelamar yang diterima bekerja dibagi dengan pelamar keseluruhan yang melamar kerja. Semakin tinggi semakin tinggi rasio seleksi, maka proses seleksi semakin longgar. Begitu sebaliknya, semakin kecil rasio seleksi, maka proses seleksi dapat dikatakan semakin ketat. Setelah sebelumnya kita mengetahui tentang pengertian, rasio, dan kriteria seleksi, selanjutnya kita akan membahas tentang proses seleksi. Proses seleksi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah seleksi lamaran. Pada tahap ini, pelamar akan mempersiapkan berkas-berkas penting yang disiapkan untuk melaksanakan seleksi lamaran. Pada tahap ini, perusahaan akan mengeliminasi pelamar yang dianggap tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah pengujian calon tenaga kerja.
Pada tes ini, pelamar akan diberikan soal tentang hitung-hitungan, pengetahuan umum, logika, pemahaman bacaan, dan kadang tentang bahasa Inggris. Jadi, pelamar harus fokus dalam mengerjakan agar dapat mengikuti tahap selanjutnya. Tahap ketiga adalah tahap wawancara. Pada tahap ini, pelamar akan diberikan pertanyaan sesuai bidang pekerjaan yang akan dilamar. Jangan takut dan jangan gugup. Anggap saja ini sebagai diskusi dan jawab semaksimal mungkin. Setelah wawancara, selanjutnya adalah pengecekan latar belakang dan referensi. Pengecekan latar belakang digunakan untuk acuan ke depannya. Jika kita melihat keburukan di latar belakang, maka bisa jadi pelamar akan berhenti pada tahap itu. Dan yang paling terakhir adalah tahap pemeriksaan jasmani. Tes ini menentukan kamu diterima atau tidaknya pada perusahaan. Apalagi jika pekerjaan menuntut tubuh yang fit, sebaiknya terapkan gaya hidup sehat. Kondisi tubuh tidak boleh lelah dan harus fit. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja. Setelah tenaga kerja diseleksi dan lolos dengan baik, maka selanjutnya tenaga kerja akan ditempatkan untuk mengisi jabatan tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan jabatannya. Selanjutnya, pengembangan tenaga kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan spesifikasi KSAO. Sehingga sumber daya manusia perusahaan harus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, training, dan pengembangan development. Melalui pelatihan dan pengembangan, diharapkan karyawan mampu bekerja dengan semangat, percaya diri, dan punya inisiatif baru dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan sendiri yaitu suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan atau keahlian dan kemampuan untuk mengerjakan tugas. Pelatihan memiliki orientasi membantu tenaga kerja untuk menguasai keahlian dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan berhasil. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan yaitu meningkatkan keahlian konseptual dan pengembangan pribadi pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatannya lebih tinggi di masa mendatang. Selain itu, pengembangan karyawan dilakukan pula melalui pengembangan karir, di mana karyawan memiliki peluang untuk meningkatkan jabatan di jenjang yang lebih tinggi melalui suatu jalur karir yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Agar tenaga kerja dapat terus-menerus memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, maka tenaga kerja tersebut harus diberikan kompensasi yang sepadan atas kinerja yang telah mereka tujukan. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja dapat berbentuk kompensasi secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan juga harus mengembangkan lingkungan kerja yang dapat mendukung tenaga kerja melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pemeliharaan tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial meliputi kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung yaitu hubungan yang kuat antara kompensasi finansial dengan kinerja karyawan apabila kompensasi finansial tersebut dikaitkan secara langsung dengan kinerja.
Brown dan Armstrong 2000. Kompensasi jenis ini mencakup gaji, upah. Selanjutnya, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung mencakup tunjangan kesehatan, asuransi, pelaksanaan rekreasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial mencakup pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Kompensasi non-finansial dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Penilaian kinerja karyawan atau disebut dengan performance appraisal adalah upaya menilai prestasi atau evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Apa yang dinilai dari kinerja karyawan? Yaitu the work to be done, penjabaran tugas dan fungsi. Yang kedua, performance indicator dalam bentuk indikator output maupun indikator outcome. Indikator output adalah indikator yang dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Sedangkan indikator outcome yaitu indikator yang lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Yang pertama, karyawan berhenti dari perusahaan karena dia memperoleh pekerjaan di tempat lain. Yang kedua, karyawan diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. Yang ketiga, karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Yang keempat, karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau akibat keadaan yang memaksa. Yang kelima, karyawan melakukan kesalahan berat. Yang keenam, karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun. Yang ketujuh, karyawan meninggal dunia. Yang kedelapan, karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Dan yang kesembilan, karyawan dapat diberhentikan dari perusahaan apabila karyawan tersebut memiliki cacat permanen yang menghalangi dia melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.